Sebelum jeda tadi Dr. Tirta sudah berbagi realita ataupun kondisi realita yang ada. Bahkan Dr. Tirta juga menangani pasien isoman yang juga meninggal dunia. Nanti kita akan bahas hal ini, kita akan minta tanggapan dari Dr. Nadia. Tapi sebelumnya kita juga ingin tahu data dari lapor COVID-19. Pak Isnur, selamat malam Pak Isnur. Pak Isnur bisa mendengar suara saya? Dengar jelas. Baik, Pak, data yang kami dapatkan, apa yang disampaikan oleh lapor COVID-19 adalah terakhir 269 orang yang meninggal dunia. Mereka ini merupakan pasien yang melakukan isolasi mandiri. Mungkin ada pertambahan angka ataupun juga jumlah yang lebih update lagi, Pak, mengenai hal ini. Termasuk juga mungkin bisa diberikan dari pemantauan pengamatan lapor COVID-19, apa yang menyebabkan kemudian mereka yang melakukan isoman ini meninggal dunia, Pak. Silakan. Iya, data itu per tanggal 2 Juli. Per tanggal 4 Juli hari ini sudah 281 yang meninggal di RS atau ketika isolasi mandiri. Data paling banyak ini dari Jawa Barat, 102 korban. Dan yang kedua adalah Yogyakarta, 64. Yang ketiga Banten. Ini 3 provinsi tertinggi angkanya. Kemudian apa yang menyebabkan meninggal di berbagai wilayah ini? Tentu tadi ceritanya Pak Dr. Tirta itu mewakili dari juga laporan yang masuk kepada lapor COVID dan YLBHI, bahwa banyak masyarakat yang misalnya diantaranya sedang isolasi mandiri di rumah. Dia tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, ada juga yang kemudian dia sedang menunggu antrian di rumah sakit di IGD dan lain-lain. Jadi ini memang temuan dan laporan dari masyarakat karena mereka tidak dapat fasilitas kesehatan yang layak. Demikian, Mbak. Baik, langsung saja mungkin Dr. Nadia bisa diberikan tanggapan jumlah dari pasien yang melakukan isolasi mandiri yang meninggal dunia ini semakin meningkat. Terakhir tadi Mas Isnur mengatakan 281, Dr. Nadia. Apa yang dikatakan oleh Mas Isnur, apa yang dikatakan juga oleh Dr. Tirta menunjukkan bahwa kondisi fasilitas kesehatan kita memang tidak baik-baik saja. Bahkan lapor COVID-19 mengatakan kondisi vaskes kita ini kemudian kolaps. Benarkah hal tersebut, Dr. Nadia? Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri. Jadi sebenarnya tidak ada yang menyatakan bahwa kondisi kita ini baik-baik saja. Kenapa kemudian pemerintah mengambil PPKM darurat? Itu artinya kita ini benar-benar dalam situasi yang darurat. Tapi tentunya kami sangat menghargai upaya perjuangan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Vaskes. Berusaha bagaimana mempertahankan pelayanan di Vaskes itu untuk tidak jadi kolaps ya. Jadi ini yang mungkin kami tidak ingin memberikan dan kemudian melihat bahwa upaya perjuangan nakes yang sudah luar biasa di tengah seluruh keterbatasan yang tadi juga sudah kita ketahui tidak mudah untuk menyiapkan sebuah ruangan ICU, kemudian menyiapkan ruangan untuk isolasi dengan cepat dikarenakan penambahan pasien yang secara eksponensial. Kami sangat memahami ini adalah tentunya tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Kami bersama para tenaga kesehatan yang ada di Vaskes berusaha dengan sekuat tenaga untuk tidak menjadikan layanan kesehatan itu kolaps. Kalau kemudian layanan kesehatan itu kolaps, siapa lagi yang akan menjadi garda terdepan kita? Kami juga menyadari bahwa kondisi ini bukan berarti bahwa kita baik-baik saja. Justru memang ini adalah kondisi genting di mana memang kita butuh bersama-sama untuk saling bergandengan tangan untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kami sedang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan misalnya tadi ketersediaan oksigen. Kami juga meminta pemerintah daerah mendukung untuk mendorong seluruh rumah sakit yang ada di wilayahnya untuk menambah ruang perawatan. Tidak hanya menjadi beban rumah sakit pemerintah ataupun puskesmas ataupun rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan. Bahkan Rumah Sakit Sarjidol yang tadi disampaikan Dr. Tirta adalah rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan yang kami sebenarnya berusaha untuk bisa mencukupinya, tetapi memang ada hal-hal yang pada kondisi saat ini kita tahu penambahan pasien begitu eksponensial, ketersediaan yang tidak bisa segera, inilah yang menjadi tentunya tantangan kita bersama. Tapi kami ingin meyakinkan, janganlah sampai fasilitas pelayanan itu kolaps. Kalau kita kolaps Vaskes itu, siapa yang akan menjadi berjuang di garda terdepan kita? Baik, Dr. Nadia, dari apa yang Anda sampaikan tadi, mungkin sedikit saja bagaimana sebenarnya melihat sejauh ini peranan dari para kepala daerah, karena kalau tadi Dr. Nadia mengatakan harusnya kepala daerah bisa bergerak lebih intensif lagi supaya ini semua tidak ditanggung oleh rumah sakit yang ada di bawah Kementerian Kesehatan atau ada yang di bawah dari pemerintah, dokter.
Ya, betul. Sebenarnya sudah ada surat edaran dari Menteri Kesehatan kepada seluruh kepala daerah dalam hal kalau kemudian keterisian tempat tidur itu sudah menyentuh seperti misalnya pada zona hijau, levelnya itu sudah menyentuh angka 60%, berarti harus ditambah konversi segera 20%. Kemudian pada daerah yang dengan zona kuning itu harus ditambah menjadi 30%. Dan kemudian kalau pada daerah yang zona merah itu harus ditambah menjadi 40%. Kita tahu bahwa data tempat tidur atau tempat perawatan se-Indonesia ini ada 400.000 kurang lebih, tapi yang baru didedikasikan untuk perawatan COVID itu baru sekitar 100.000. Mungkin itu space yang bisa kita tambahkan ya, artinya kita sudah meminta ketegasan pemerintah daerah untuk menambah hal ini. Baik, harus ada ketegasan pemerintah daerah untuk bisa menambah space, ruangan, kapasitas dari rumah sakit tersebut sehingga tidak dibebankan hanya kepada rumah sakit di bawah pemerintah, Pak Trubus. Iya, menurut saya memang ini harus istilahnya kepala daerah proaktif gitu ya, proaktif untuk memastikan karena dia yang tahu wilayahnya kan, artinya kondisi-kondisi yang ada di wilayah tanggung jawabnya itu kepala daerah itu, sehingga kepala daerah ini harus bisa melihat bahwa zonanya itu apa, zona merah, zona kuning atau apa itu harus dia paham betul. Dan disitulah kemudian fasilitas kesehatan yang ada harus dipersiapkan sebagaimana surat edaran yang dibuat oleh pemerintah. Dan karena itu dalam hal ini tentu yang perlu adalah bagaimana pemerintah daerah itu cepat secara responsif dan melakukan kolaborasi. Nah, karena ini menurut saya jangan semuanya dibebankan kepada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, tetapi juga oleh swasta juga. Menurut saya ini memang keterlibatan dari rumah sakit swasta juga sangat diperlukan dalam kondisi sekarang ini. Karena itu kebijakan kolaboratif sangat diperlukan saat ini. Sehingga dalam hal ini kepala daerah harus pintar-pintar melakukannya, harus cerdik lah ya, melakukan dialog atau istilahnya musyawarah dan melakukan kerjasama koordinasi dengan rumah sakit daerah. Pemiliknya itu kan ada rumah sakit swasta yang memang dimiliki di daerah itu. Baik. Nah, melihat hal seperti ini kemudian apakah di 3 daerah atau 3 provinsi yang sudah tertinggi tadi, Mas Isnur, Anda mungkin dapatkan data dari pasien isoman yang meninggal dunia, baik itu di Jawa Barat, Jogja, Banten, sudah cukup bergerakkah kemudian rumah sakit swasta mereka untuk bisa membantu menampung para pasien COVID-19? Nanti kita mungkin akan bisa ulas hal ini lebih lanjut lagi setelah jeda berikut ini, Mas Isman. Kami akan segera kembali.